Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Ayudewanti dengan nomor NPM 12120171123. Saya akan mempresentasikan prosedur audit untuk mencari saldo per audit 31 Desember 2018 untuk beban operasional dan bagaimana jurnal koreksinya. Nah, beban operasional itu terdapat di modul 8 mengenai pendapatan dan beban. Yang pertama ini akan saya jelaskan ada prosedur audit. Prosedur audit yang pertama yaitu siapkan schedule utama. Itu saya lakukan di indeks PL3. Lalu yang kedua, minta daftar beban operasi dan cocokkan dengan buku besar. Ini juga saya lakukan dengan melihat pada neraca saldo pada buku 1 halaman 15. Lalu selanjutnya buka PL3 yaitu mengenai indeks beban operasional. Nah, ini saya menyesuaikan antara beban-beban menurut klien dan juga beban-beban yang seharusnya menurut audit. Yang pertama itu ada gaji berdasarkan klien 31 Desember 2018, yaitu sebesar 1.041.074.000. Per auditnya juga sama, yaitu 1.041.074.000. Karena tidak ada koreksi, maka sama. Lalu selanjutnya ada kesejahteraan karyawan per kliennya sebesar 354.351.000. Di sini terdapat beban kesejahteraan karyawan di debit. Ini berasal dari modul 8 ketika terdapat kesalahan dalam pencatatan atas pembayaran rumah sakit pengobatan anak kandung Bapak Wansen. Lalu per auditnya menjadi 444.351.000. Selanjutnya ada beban promosi per kliennya ada 200.342.040. Nah, di sini juga terdapat beban promosi yaitu sebesar 17.501.000 di debit. Ini hasil dari reklasifikasi pencatatan promosi. Ini ada di modul 3 buku 1 halaman 91. Di sini diberitahu bahwa pada 29 Desember 2018 diambil 1000 pieces Rokifon SP1000 untuk sampel promosi gratis dan belum dibukukan. Maka jurnalnya yaitu beban promosi sebesar 17.501.000, kreditnya persediaan barang jadi Rukifon SP1000 yaitu sebesar 15.910.000 dari beratnya yaitu 1000 kg, lalu harga satuannya itu sebesar 15.910, maka jadinya 15.910.000. Lalu ada PPN keluarannya sebesar 10%, maka 10% dikali 15.910.000 menjadi 1.591.000. Maka di debitnya ini sebesar 17.501.000 dan per auditnya 200.342.000 ditambah debitnya dikurang kreditnya menjadi 217.843.040. Selanjutnya ada perjalanan dinas dan akomodasi. Per kliennya itu sebesar 240.592.400. Di sini terdapat debitnya sebesar 60 juta. Ini ada di modul 8, diketahui temuan berdasarkan BPK terdapat beban komisi penjualan selama tahun 2018 sebesar 60 juta rupiah atas nama perorangan dan bukan karyawan perusahaan dicatat pada akun perjalanan dan akomodasi, maka dimasukkan ke kredit dan per auditnya yaitu menjadi 187.952.400. Selanjutnya yaitu bensin. Per kliennya yaitu sebesar 168.587.770 dan per auditnya pun juga sama. Lalu selanjutnya ada jasa profesional per kliennya sebesar 20 juta. Lalu terdapat beban jasa profesional di debit sebesar 400.000. Ini berasal dari modul 8. Berdasarkan pemeriksaan terdapat kesalahan dalam pencatatan atas pembayaran beban jasa profesional yang belum dicatat pajak penghasilan 23. Maka ini tuh terdapat temuan berdasarkan pemeriksaan terdapat kesalahan dalam pencatatan atas pembayaran beban jasa profesional yang belum mencatat pajak penghasilan 23. Nah, 400.000 ini didapat dari tarif pasal 23 yaitu 2% dikali 20 juta. Kalau per auditnya jadi 20.400.000. Lalu selanjutnya ada asuransi per kliennya sebesar 20 juta dan ada beban asuransi di debit
yaitu sebesar 17.550.000. Nah, ini tuh didapat dari modul 5 indeks G. Nah, di sini itu ada modul 5 dengan indeks G, diketahui debit beban asuransi sebesar 17.550.000. Lalu beban produksi tidak langsungnya sebesar 1.750.000, yaitu kendaraan bermotor. Lalu kreditnya asuransi dibayar di muka sebesar 19.300.000. Selanjutnya ada jamuan dan representasi per kliennya sebesar 41.965.000, terdapat beban jamuan dan representasi di debit sebesar 24.500.000. Ini diketahui di modul 8 pembelian telepon genggam sebesar 4.500.000 dan atas penjualan kardus bekas sebesar 20 juta, jadi ditambah 10 juta ditambah 4.500.000. Sehingga per auditnya yaitu 66.465.000. Selanjutnya sumbangan per kliennya sebesar 21.500.000 dan per auditnya pun juga sama. Selanjutnya perlengkapan kantor per kliennya sebesar 75.391.500. Di sini terdapat kredit 4.500.000 sehingga per auditnya jadi 70.851.500. Lalu selanjutnya ada piutang tak tertagih. Ini terdapat beban piutang tak tertagih di debit sebesar 11 juta rupiah. Ini terdapat di modul 2 indeks S1. Diketahui jurnalnya yaitu beban piutang tak tertagih sebesar 11 juta dan kreditnya piutang usaha PT Orientasi sebesar 11 juta rupiah. Pada halaman 57 diketahui bahwa PT Orientasi tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas. Ternyata diketahui dari surat kabar bahwa perusahaan sudah pailit dan pemiliknya kabur ke Swiss. Lalu selanjutnya ada sewa dan terdapat beban sewa sebesar 15.993.667. Nah, ini tuh terdapat di modul 6 indeks G dan juga modul 7 indeks J. Lalu selanjutnya ada sewa, ada beban sewa sebesar 15.993.667. Terdapat di modul 5 indeks G dan juga modul 7 indeks J. Maka per auditnya yaitu jadi 35.993.667 rupiah. Nah, yang terakhir itu ada lain-lain. Terdapat beban lain-lain yaitu sebesar di debit sebesar 160.500 rupiah. Ini tuh terdapat di modul 4 indeks D dan modul 7. Di sini juga ada kreditnya yaitu sebesar 17.180.000. Nah, yang berasal dari modul 7 indeks J dan modul 8 indeks M.2, yaitu totalnya sebesar 17.180.000. Nah, semua ini di total. Nah, berikut ini ada catatan pemeriksaan dan jurnal koreksinya. Yang pertama yaitu berdasarkan pemeriksaan terdapat kesalahan dalam pengklasifikasian beban komisi penjualan, sehingga harus dibuat jurnal koreksi. Nah, jurnalnya itu beban lain-lain komisi penjualan sebesar 60 juta rupiah dan pada kreditnya beban perjalanan dinas dan akomodasi 60 juta rupiah. Ini jurnal untuk koreksi mereklasifikasi beban perjalanan dinas dan akomodasi menjadi beban lain-lain. Lalu yang kedua ada berdasarkan pemeriksaan terdapat kesalahan dalam pengklasifikasian atas pembelian telepon genggam untuk relasi bisnis sehingga harus dibuat jurnal koreksi yaitu sebagai berikut. Debitnya jamuan dan representasi sebesar 4.500.000 rupiah, lalu kreditnya perlengkapan kantor sebesar 4.500.000 rupiah. Jurnal untuk koreksi salah pengklasifikasian pembelian telepon genggam. Lalu yang ketiga, berdasarkan pemeriksaan terdapat kesalahan dalam pengklasifikasian pendapatan atas penjualan kardus bekas, tetapi dicatat pada akun representasi dan jamuan oleh perusahaan, sehingga harus dibuat jurnal koreksi, yaitu sebagai berikut. Debitnya jamuan dan representasi sebesar 20 juta, pada pendapatan lain-lain penjualan kardus bekas sebesar 20 juta. Ini merupakan jurnal koreksi salah pengklasifikasian pendapatan. Lalu yang selanjutnya,
Berdasarkan pemeriksaan, terdapat kesalahan dalam pencatatan atas pembayaran rumah sakit atas pengobatan anak kandung Bapak Wansen yang merupakan beban tahun 2018, sehingga harus dibuat jurnal koreksi yaitu sebagai berikut. Debitnya kesejahteraan karyawan sebesar 90 juta rupiah kepada kreditnya Bank Lopo sebesar 90 juta rupiah. Nah, ini tuh jurnal untuk koreksi kesalahan pencatatan. Lalu yang terakhir, berdasarkan pemeriksaan, terdapat kesalahan dalam pencatatan atas pembayaran beban jasa profesional yang belum mencatat pajak penghasilan 23, yaitu jurnalnya yaitu beban jasa profesional akuntan sebesar 400.000 pada utang PPh pasal 23 sebesar 400.000. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.